Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, eh, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya, materi berkaitan dengan pertemuan satu kita di silabus mata kuliah ekonomi Islam karena memang keadaan yang cukup eh, ya, belum memungkinkan ya karena tiga minggu ini saya masih diberikan amanah untuk melaksanakan dinas luar oleh kampus sehingga pikirkan untuk membuat ya video ini sebagai pembuka. Nanti teman-teman bisa mempelajari tiga materi dari eh, silabus pertama. Teman-teman boleh resume dari penyampaian video ini juga atau boleh juga membuat dari buku yang sudah di-share kemarin untuk menjalankan pertemuan pertama kita pada materi kuliah ini. Nanti kita bisa melanjutkan diskusi melalui grup WA. Misalkan teman-teman ada pertanyaan yang bisa diberikan. Baik, materi pertama kita berkaitan dengan paradigma ekonomi Islam. Nah, pertama kita harus memahami tentang konsep Islamic worldview. Nah, Islamic worldview ini sendiri terdiri atas dua kata ya, ada Islamic dan worldview. Nah, worldview itu sendiri adalah cara pandang atau landasan pikir. Nah, jika teman-teman menganalogikannya bahwa worldview ini merupakan bagaimana kita melihat sesuatu. Nah, bagaimana kita memandang atau menganalisa sebuah hal kasus misalkan atau melihat ya sikap seorang, perilaku seorang atau tindak tanduk seorang yang itu didasari oleh banyak hal. Nah, misalkan kita melihat teman A bisa jadi berbeda dengan teman kita yang melihat si A. Atau misalkan saudara melihat ayah bisa jadi berbeda dengan pandangannya dalam melihat ibu. Nah, itu disebut dengan cara pandang atau landasan berpikir. Nah, worldview seseorang ini dia tidak hadir dengan sendirinya. Nah, cara pandang itu hadir dari proses yang panjang, yang mana itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman ataupun perjalanan hidupnya. Nah, di bawah, masih di slide ini, saya menjelaskan bahwa worldview itu banyak dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Contoh misalkan adalah pendidikan. Nah, cara pandang seseorang yang mempunyai pendidikan itu berbeda. Misalkan seseorang yang tamat SD, itu akan mempunyai cara pandang yang berbeda dengan seorang sarjana. Nah, mungkin teman-teman bisa menemukannya di mungkin di kota juga ada atau di kampung-kampung ya. Misalkan ada, mohon maaf orang tuanya yang masih tamat SD kadang beranggapan buat apa sekolah tinggi-tinggi. Nah, buat apa sih terutama buat perempuan ya. Nanti kalaupun sekolah juga kerjanya di rumah ya. Jadi istri bla bla. Nah, atau misalkan orang-orang yang berpikir ngapain misalnya kerja ke Jawa ya sama aja, balik-baliknya sama juga. Nah, padahal terkadang karena barangkali itu tadi ya pendidikan mereka yang belum terlalu tinggi karena belum tahu misalkan pengalaman yang mereka alami di Jawa seperti apa sehingga cara pandangnya seperti itu. Nah, atau misalkan oh jangan ke kota bahaya. Nah, cara pandang yang didapatkan dari informasi-informasi yang bisa jadi hoax atau belum benar itu menyebabkan orang terkadang memberikan cara pandang yang bisa berbeda ataupun tidak sesuai dengan konteks yang diberikan. Jadi contoh konteks tadi dengan pendidikan yang tinggi itu akan punya cara pandang berbeda dengan pendidikan yang rendah. Tentu yang agak miris adalah orang punya pendidikannya tinggi tetapi nah pendidikan kemampuannya dalam memberikan cara pandang itu tidak bagus. Nah, misalkan dia sudah sarjana tapi menganalisa sesuatu ternyata masih layaknya orang yang tidak sekolah. Nah, kedua ekonomi misalkan. Cara pandang seorang itu juga dipengaruhi oleh ekonomi. Orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang bagus, misalkan orang kaya, dia akan mempunyai cara pandang yang berbeda dengan orang miskin. Nah, misalkan orang kaya itu cenderung dia akan menginvestasikan sesuatu, bahkan dalam mengeluarkan uang yang mereka punya, nah cenderung dipikirkan dari tahap A sampai Z. Nah, berbeda dengan orang-orang yang miskin ataupun terkadang tidak mempunyai dana yang cukup banyak. Nah, terkadang mereka dalam melakukan pengeluaran tidak memikirkan ya istilah jangka panjang ya. Sebenarnya terkadang
Apa yang sudah mereka kumpulkan menjadi habis begitu saja. Nah, cara pandang ini tentu akan berbeda juga disebabkan oleh konteks tadi. Ketiga, misalkan dari segi sisi budaya. Orang Minang, orang Batak itu akan mempunyai cara pandang berbeda, misalkan dalam penerus keluarga. Nah, di Batak itu laki-laki sangat utama karena mereka patrilineal. Nah, sedangkan di Minang mereka lebih cenderung mengurus kepada arah matrilineal, sehingga memang mereka akan berbeda di dalam menjalankan sesuatu, dalam memandang keturunan yang utama itu seperti apa. Nah, begitu juga dalam konteks keagamaan. Nah, setiap agama mempunyai cara pandang berbeda. Agama Islam berbeda, agama Kristen berbeda, dan agama lain-lain berbeda. Misalkan dalam agama kita, orang yang, mohon maaf, yang perempuan yang tidak menutup auratnya itu termasuk sesuatu yang tidak sejalan dengan perintah agama. Nah, sehingga itu membuat kita, misalkan kalau kita punya adik, saudara, ataupun anak, akan mengingatkan, kalau misalkan nanti mau keluar, tolong ditutup auratnya, karena agama mengajarkan hal tersebut. Nah, jadi bagaimana kita bisa memandang sebuah masalah, sesuatu itu didasarkan oleh banyak hal. Nah, beberapa hal itu adalah seperti yang ada di slide ini. Nah, kemudian jika kita gabungkan dua kata itu ya, Islamic worldview, secara makna dia adalah cara pandang yang didasari oleh ajaran Islam. Jadi, bagaimana kita melihat sesuatu itu, apakah itu fenomena, kejadian, ataupun sesuatu yang ada di depan mata kita dasari berdasarkan dengan ajaran Islam. Tentu kita memahami dalam Islam itu ada 4 ajaran utama yang kita gunakan sebagai sumber hukum. Pertama Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga Ijma', dan keempat Qiyas. Nah, maka seorang yang menjadi orang Islam atau orang yang menjalankan ajaran Islam, maka dia akan mendasari pemikirannya, cara pandangnya terhadap sesuatu itu berdasarkan 4 sumber hukum ini. Nah, misalkan kita melihat baik buruknya sesuatu sikap, maka kita akan melihat dari sisi pandangan agama. Misalkan menurut Al-Quran, contoh konteksnya ekonomi, riba itu adalah sesuatu yang haram. Maka sebagai seseorang yang menerapkan Islamic worldview, kita akan berusaha maksimal untuk menghindari riba. Nah, misalkan seperti itu. Kedua, misalkan di dalam Quran juga dijelaskan untuk misalkan dia sebagai seorang yang berdagang untuk tidak curang dalam menakar timbangan. Nah, maka sebagai seorang yang mendasari dirinya dengan Islamic worldview, dia akan menjadi seorang pedagang yang jujur, adil, dan tidak curang dalam menakar timbangan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman berkaitan dengan Islamic worldview adalah seorang individu yang menggunakan landasan berpikir atau cara pandangnya dalam menyelesaikan atau menganalisa sesuatu didasari dengan ajaran Islam. Maka ajaran Islam apa yang mereka gunakan itu berdasarkan 4 hukum. Pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Oke, itu yang pertama. Kedua, paradigma ekonomi Islam. Nah, paradigma ekonomi Islam ini pada dasarnya didasari oleh Islamic worldview tadi. Jadi bagaimana seseorang memandang konteks ekonomi berdasarkan dengan sumber-sumber hukum ataupun ajaran Islam. Nah, maka di buku yang sudah kita share ya dua minggu lalu itu setidaknya ada 6 nilai dari paradigma ekonomi Islam. Pertama adalah tauhid, bahwa memang ekonomi Islam itu berdasarkan kepada tauhid, ya, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang pada dasarnya sesuatu kebenaran itu hanyalah sebentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami adalah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Allah, dan apa yang diturunkannya dan apa yang sudah diberikannya, baik itu yang ada dalam Al-Quran ataupun melalui Rasulnya, adalah suatu kebenaran yang nyata. Maka ajaran-ajaran ekonomi yang didasarkan pada 4 sumber hukum Islam tadi yang sudah kita jelaskan merupakan suatu kepercayaan kita sebagai bentuk kita keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ubudiyah. Maksudnya nilai ekonomi Islam yang kita berikan adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga praktek-praktek ekonomi yang digunakan itu adalah bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang dijelaskan ya di salah satu ayat, "Wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul insana wal jinna illa liya'budun." Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak kecuali untuk menyembah. Jadi paradigmanya
ekonomi Islam yang kita lakukan secara praktis ataupun dalam bentuk lainnya adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, khalifah. Sebagai seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang menjadi perpanjangan tangannya, maka seorang yang menjalankan ekonomi Islam dia akan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Praktek-praktek yang dia berikan menunjukkan bahwa dia adalah perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan ilmu-ilmu, dalam mempraktekkan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa nilainya. Karena khalifah ini dalam surat Al-Baqarah pun sudah pernah diperdebatkan oleh malaikat. Bahwa malaikat bilang bahwa dia adalah makhluk yang patuh pada Allah. Kenapa Allah harus menciptakan lagi makhluk lain yang berkemungkinan akan ada berperang, menumpahkan darah, tapi Allah bilang Allah menciptakan segala sesuatunya. Karena memang seorang hamba yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dia akan bisa lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya apabila jauh dari perintah Allah maka dia akan lebih hina dari binatang. Keempat, sumber daya alam sebagai sumber pembangunan. Konteksnya di sini adalah SDA ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dalam memajukan masyarakat ataupun umat. Nah, jangan sampai SDA yang ada ini kapitalisasi, dimanfaatkan oleh segelintir individu sehingga itu kebutuhan bersama untuk pembangunan tidak tercapai dengan baik. Sehingga pada dasarnya memang seperti amanat undang-undang dasar kita ya di Islam pun menyatakan bahwa memang apa yang menjadi hajat orang hidup banyak itu memang harus dikuasai negara sehingga itu bisa digunakan untuk pembangunan suatu negara. Kelima, tawazun. Di sini maksudnya adalah seimbang. Keseimbangan itu adalah keseimbangan menjaga kegiatan dunia dan akhirat. Jangan sampai kegiatan ekonomi yang kita punya membuat kita lupa akan tujuan akhir kita di akhirat. Misalkan saat kita bertransaksi ekonomi, kita terlalu fokus, rela bergadang, rela meeting berjam-jam, lupa sholat, sholatnya di akhir. Nah, ini harus menjadi sebuah introspeksi. Karena pada dasarnya, ajaran ekonomi Islam yang dijelaskan di dalam 4 sumber hukum tadi, dia harus seimbang. Ajaran ekonomi Islam itu harus mendekatkan kita kepada keberhasilan dunia, tetapi juga membuat kita semakin dekat dengan akhirat kita. Dan terakhir, paradigma ekonomi Islam adalah bahwa setiap tindakan ekonomi itu harus bertujuan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa mencapai ridha Allah tentu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Berdasarkan ya hadis pertama di hadis Arba'in Imam Nawawi itu bahwa memang niat itu sangat menentukan hasil dari pekerjaan. Maka tindakan ekonomi Islam diberikan misalkan dalam konteks perdagangan, kerjasama, jual beli, musyarakah ataupun yang lain-lainnya hanya dan harus bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman ada 6 ya paradigma ekonomi Islam. Pertama tauhid, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ubudiyah, bentuk pengabdian diri hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah sebagai perpanjangan tangan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Keempat, sumber daya alam yang dilakukan harus dimanfaatkan untuk pembangunan sehingga akan bermanfaat kepada umat. Kelima, tawazun atau seimbang dunia dan akhirat. Dan keenam, bertujuan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan niat yang ikhlas. Nah, ketiga, teman-teman, metodologi ekonomi Islam. Nah, metodologi ini terbagi atas dua. Pertama induktif, kedua deduktif. Induktif itu dia berlaku dari khusus ke umum. Nah, kalau deduktif kebalikannya dari umum ke khusus. Maksudnya induktif dari khusus ke umum tidak ada. Pendekatan ini mendasari pada praktis yang terjadi. Nah, ini lebih diidentikan dengan kejadian-kejadian kontemporer. Karena memang kan pada prinsipnya kegiatan muamalah ataupun ekonomi ini bersifat boleh ya pada kaidahnya apa dia boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah, pada konteks-konteks kontemporer atau ekonomi terkini tentu banyak terjadi perkembangan yang dulunya tidak ada hukumnya. Nah, misalkan pada konteks fintech. Fintech itu dulu tidak ada, sekarang sudah ada. Nah, maka dianalisa konteksnya, dicarikan ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, maka nanti akan diberikan jawabannya. Oh, ini loh jawabannya.
ini loh hukumnya, ini loh fatwanya. Atau contoh konteks lain, misalkan pada bidang asuransi. Nah, untuk bisa menghukumi asuransi itu syariah atau enggak, maka kita akan merujuk dulu secara sejarahnya. Misalkan asuransi syariah itu di sejarahnya ada al-aqilah, pembayaran diat kepada ahli waris ya. Dari pada ahli waris dari orang yang sudah membunuh saudaranya. Nah, ini kan sama dengan konsep kompensasi pada asuransi saat ini. Nah, maka dicarikan hukumnya pada dasarnya secara sejarah asuransi itu ada. Kemudian dalilnya apa lagi? Nah, misalkan dalil surah Al-Maidah ayat 2 tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Atau yang lain surah Al-Hasyr ayat 18 tentang ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa unzurum nafsum ma qaddamat liqad, bahwa orang beriman yang bertakwa itu harus mempersiapkan bekal ke depan. Nah, lalu dicarikan. Tinggal ternyata setelah lihat konteksnya sejarah dalil ada. Lalu dihukumi bahwa asuransi syariah itu boleh. Nah, baru setelah itu dicarikan akad-akad yang sesuai dengan konteks keislaman. Misalkan akad riba, tolong menolong, kemudian akad investasinya adalah mudharabah. Nah, jadi dengan memperlihatkan masalah yang ada, kemudian dicarikan hukumnya berdasarkan kepada 4 sumber hukum Islam yang tadi. Jadi pendekatannya adalah khusus ke umum. Masalahnya apa, problematikanya apa, prakteknya apa, yang belum ditemukan hukumnya, maka dicarikan dengan 4 sumber hukum Islam yang tadi. Nah, kedua, pendekatan deduktif yang merupakan lawan dari induktif ya. Pendekatan ini adalah dari umum ke khusus. Nah, ini konteksnya adalah mengklasifikasi, diberikan klasifikasi hukum berdasarkan kepada nas-nas yang ada. Jadi di sini dimaksudkan adalah dari hukum-hukum Islam ini dipelajari mana konteks-konteksnya itu yang termasuk wajib, kemudian mana yang masuk boleh, yang masuk haram, nah, yang masuk sunnah. Jadi dengan adanya pengklasifikasian ini, adanya rujukan ini akan mempermudah orang untuk menjalankan praktik-praktik ekonomi sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, ini konteks yang sangat membedakan sekali antara pendekatan induktif dan deduktif. Sederhananya, nah, induktif ini merupakan jawaban dari praktis yang ada terkaitan dengan masalah kontemporer atau terbaru. Nah, masalah itu dijadikan rujukan untuk membuat jatuhnya hukum baru. Sedangkan deduktif itu didasarkan kepada acuan-acuan hukum yang sudah ada, hukum itu kemudian diringkaskan, diklasifikasikan sehingga ditemukan label-label atau segmentasi yang sesuai. Misalkan hukumnya masuk ke dalam wajib, sunnah, mubah, dan haram. Nantinya itu dijadikan pedoman untuk mempraktekkan kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, pendekatan yang berbeda. Induktif itu pendekatan pada sesuatu yang belum ada, sudah dipraktekkan, terus dicarikan hukumnya. Sedangkan deduktif itu ditetapkan dulu hukumnya dan itu dijalankan. Nah, oke teman-teman, jadi pada dasarnya ini adalah materi inti ya yang berkaitan dengan pertemuan kita pada eh, silabus pertama tentang paradigma ekonomi Islam. Pertama bahwa Islamic worldview. Islamic worldview itu kita rangkum lagi ya. Islamic worldview itu adalah cara pandang seorang berdasarkan dengan ajaran Islam. Nah, cara pandang ini menjadikan dia bisa menganalisa atau menjawab segala suatu tantangan, terutama berkaitan dengan ekonomi Islam, didasarkan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam ini berdasar pada 4 hal: Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian paradigma ekonomi Islam itu, yang mana merupakan lanjutan ya istilah cara pandang itu menghasilkan atau berpatok pada ada 6 dasar. Pertama, tauhid, keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memang satu, bahwa ajaran yang Allah berikan adalah ajaran yang paling benar, tidak ada keraguan ke dalamnya. Itu juga Allah bilang dalam Al-Maidah bahwa sudah Allah sempurnakan Islam, itu termasuk dalam ekonomi. Kedua, ubudiyah. Ekonomi itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah, maka harusnya seorang yang melaksanakan ekonomi Islam akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, khalifah, bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai perpanjangan tangannya, menjadi contoh dalam praktek-praktek ekonomi yang sesuai dengan ajaran keislaman. Keempat, pemanfaatan sumber daya, bahwa eksploitasi sumber daya itu harus didasarkan kepada niatan untuk membangun
yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat dan banyak. Kemudian tawazun ya, bahwa tindakan ekonomi itu harus seimbang dunia dan akhirat. Jangan sampai kita berfokus kepada akhirat dan melupakan dunia, atau sebaliknya hanya fokus akhirat tapi dunia hancur. Nah, dan terakhir itu adalah bertujuan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada kegiatan ataupun sesuatu yang kita lakukan itu tidak bernilai kecuali kita meniatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metodologi ekonomi Islam itu dibagi ada dua, induktif dan deduktif. Induktif itu khusus ke umum, jadi praktek problematika apa yang ada, kemudian dicarikan dalilnya. Nah, sehingga dapat ditemukan hukumnya. Sedangkan deduktif itu adalah umum ke khusus. Diklasifikasikan hukumnya, kemudian dilakukan segmentasi dan itu yang dijalankan. Pendekatannya berbeda berdasarkan di mana problematika yang kita letakkan itu terlebih dahulu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang diragukan setelah teman-teman mendengar materi ini, bisa kita diskusikan di kelompok. Saya mohon maaf jika ada salah, dan maaf juga karena belum sempat bertemu. Di kelas lain saya sudah masuk Jumat kemarin karena memang sudah balik minggu lalu harusnya ya. Nah, Senin lalu saya juga ada dinas di Solo. Hari ini dan besok saya ada dinas di Pangeran. Jadi video ini saya buat sebagai bentuk materi yang saya sampaikan dan nanti akan kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.